Kejadian yang kemarin, one shot, 2 nyawa hilang. Persoalan apa? Sengketa lahan. Terjadi pembacokan di bundaran Adi Bahasa karena persoalan lahan, walaupun lahan parkir. Apalagi tanah yang lokasinya VVIP di kota Kendari. Bukan hanya darah, bukan hanya nyawa daripada pemilik lahan itu yang akan dikorbankan, tapi semua orang yang merasa keadilannya direnggut oleh penegak hukum, maka semua rela mati. Ingat Pak Haji, kami ini adalah orang-orang yang haus keadilan, orang yang lapar kebenaran. Tapi kalau Anda pahit-pahit, Pak Hakim yang mulia yang menangani perkara nomor 20, saya masih sebut Anda yang mulia. Perkara nomor 20 yang didaftarkan oleh Pemprov Sultra sebagai pihak penggugat harusnya ditolak mentah-mentah oleh pengadilan. Kami tidak ingin intervensi itu, tetapi bahwa dalam menangani perkara, memutus sebuah perkara itu harus objektif, bukan subjektif. Jangan karena kami masyarakat kecil, tidak punya jabatan, tidak punya duit, yang kami lawan adalah Pemprov Sultra yang sudah mereka masukkan di APBD provinsi. Uang mereka banyak kok. Kalau mau main-main, main sama mereka, jangan dengan kami. Karena kami hanya masyarakat yang kecil yang hanya sebatas teriak di atas podium kebebasan ini. Tapi kalau mau komunikasi secara terselubung, main dengan Pemprov, Pak. Karena itu sudah di APBD-kan. Tahu saya, sudah 8 tahun berjalan barang ini. Kenapa di APBD-kan? Karena lokasi yang menjadi objek sengketa saat ini sudah diambilkan dana 24 miliar sebagai untuk digunakan untuk apa? Pemenangan Pilgub 2013. Kami tahu alur itu. Nah sekarang Pemprov punya utang 24 miliar, tapi bukan atas nama pemerintah, itu atas nama pribadi. Bagaimana untuk melunasi utang itu? Karena itu harus direbut kemudian dijual. Pernah nggak tanah itu terdaftar dalam aset negara? Nggak pernah. Di dalam peta, kami cek di Pertanahan Nasional ya, BPN Pusat, Kementerian Agraria, lokasi ex PGSD, belum ada sertifikat yang pernah diturunkan di situ. Kalau sertifikat pinjam pakai, maka floatingnya dia warna hijau. Hak milik itu warna kuning. Ketika sudah terbit sertifikat, ex PGSD masih kosong karena dia hanya beralaskan SKT tahun 1964 saat Sultra memisahkan diri dari Sulsel. Itu tanah adat, diserahkan secara adat kepada almarhum Haji Ambodale yang saat ini diwariskan ke semua anaknya dan dikuasakan kepada Bapak Kikila Adikusuma. Tidak ada riwayat Pemprov memakai lahan itu, tidak ada. Tiba-tiba muncul sertifikat pinjam pakai tahun 81. Sementara SPG pakai lahan itu tahun 75. Kemudian dipakai oleh Unhalu. Unhalu bukan di bawah Pemprov, tapi Unhalu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa relevansinya dengan Pemprov? Unhalu itu adalah afiliasinya Kementerian Pendidikan. Nah sekarang Pemprov tiba-tiba terbitkan sertifikat. Ada yang janggal dalam sertifikat itu. Tidak ada tanda tangan kepala pertanahan, tidak ada barkanya, tidak ditandatangani oleh Padesa dan camat setempat. Tiba-tiba 2016 sertifikat itu sudah bermaterai. 2013 tidak bermaterai, 2016 sudah bermaterai.
Kemudian dalam penulisannya, sertifikat itu sudah pakai pengetikan komputer. Saya tanya kawan-kawan, ada tidak komputer di Sultra tahun 81? Belum ada. Belum ada tuh. Belum ada. Bagaimana kah ini? Tahun 81 tidak ada komputer. Tiba-tiba muncul sertifikat pinjam pakai dengan penulisan komputer. Harusnya masih pakai mesin ketik. Tapi hakim, dia tidak bisa menilai yang mana saya curiga begini kawan. Hakim ini kabur matanya, tidak bisa membedakan mana pengetikan komputer, mana yang pengetikan mesin ketik. Bisa jadi. Kabur matanya atau ditutup matanya pakai dolar. Bisa jadi. Bisa nggak? Bisa. Bisa terjadi itu nggak? Bisa. Nah sekarang posisinya begini, yang mulia. Beberapa hari ke depan, kita ingin memastikan hasil investigasi tim 21 dari Komisi Yudisial Republik Indonesia yang memeriksa beberapa hakim. Sepengetahuan kami, data investigasi sementara ada 1 hakim dan 1 panitera yang lagi saat ini diproses. Kenapa? Karena ada 110 kasus yang mandek di pengadilan negeri dan yang mandek di pengadilan tinggi. Tiba-tiba ada putusan kasasi, berarti ada permainan para hakim. Saya perlu tegaskan, kalau saya tidak bisa buktikan kasus 110 itu tidak ditangani oleh Komisi Yudisial tim 21, maka saya siap keluar dari Sulawesi Tenggara. Rekam itu kawan-kawan, rekam. Jadi kita itu kejam. Saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak bisa pastikan tim 21 Komisi Yudisial memeriksa atau mengaudit seluruh hakim-hakim yang pernah tugas di bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara, maka saya siap keluar dari bumi Anoa ini. Karena sudah ada 1 hakim dan sudah ada 1 panitera yang diproses. Tapi perihal